mana kita mau pindah dapat timur Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allifu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim bi asrarihim bidaraini amin ya rabbal alamin. Wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi. Kita sana. Wa taqdimul yumna lan andingina kang tengen saking roro tangan rorone uwong. Wa rijlaihi lan sikil loro uwong ala yusra ing atase kang kiwa. Min huma saking karone yadae lan rijlaihi. Amal udwani alladzani yashalu tayasuli wasluhu ma'an anapun utawi anggota kang nyanding karone kang gampang apa ngumbahe karone udwani ma'an haleraken kal khazaini kaya pipiroro pala yuqaddimul yaminu minhuma mangka ora pala yakdimu tayu qadimu yalah penyawa pula pala yuqami yaminu mangka ora ngadinginaken kang tengen minhuma saking karone udwani minhuma saking karone udwani bal yutironi balikantah dan suciaken ya karone udwani dan akan hale sabalen wahidat kang sawiji wadakarul musonni usuniyata tasrifu udwi maksulu wa maksuhi lanutur sapat di musonni ing lapan suniyata tasrifu ing sunah ning telu anggota wudu berarti anggota kang den kumbah lan kang den wasuh dikaulihi ing dalam ucapan ki musannif ucap-ucap laqad wa taharatu salasan lan nyuciaken hale telung balen wa tibai nuskhati taqarruri lan ing tetep ing dalam satengah tuladan utawi lafaz taqarrur utawi mulan malen limaksulin kang den kumbah wal mamsuhi lan kang den usap tawassu. Para jamaah sadayana dina ieu bagian berarti masih ngomongkeun kasunahan wudu. Cek di luhur sunnah wudu nyela anggota wudu. Nyela anggota wudu eta termasuk kasunahan wudu cek di luhur geus saliwat. Nomor kadalapan kasunahan wudu teh wa taqdimul yumna ngaheulakeun lukatuhu nimberikeun anu kenca nalika urang ngumbah wudu sunnah ngaheulakeun lukatuhu nimberikeun anu kenca bin yadaihi seperti ngumbah leungeunna mah wajib dina wudu ngumbah leungeunna mah wajib ngeun niheulakeun lukatuhu nimberikeun nu kencah hukumna sunnah ngumbahna wajib ngaheulakeun katuhu nimberikeun kencah eta dina wudu hukumna sunnah. Jeung deui ayeuna masalah ngumbah anggota wudu cek tadi seperti ngumbah leungeun ngumbah suku sunnah ngaheulakeun anu katuhu nimberikeun anu kencah. Kumaha lamun urang ngalawudu ngaheulakeun nu kencah nimberikeun nu katuhu sah wuduna mah ngeun makruh. Lamun ngalawudu ngaheulakeun ngumbah nu kencah nimberikeun nu katuhu sah wudu ngeun makruh hukumna ngalawudu. Atawa ieu mah henteu ditiheulakeun katuhu teu niheulakeun kencah dibarengkeun ngumbah leungeun. Bisa ya gampang ngumbah leungeun teh dibarengkeun teu niheulakeun nu katuhu teu niheulakeun nu kencah teu ieu mah bareng. Eta ge sah bae wudu ngeun hukumna makruh anu kitu ngalawudu. Anepun ari anggota wudu anu nyanding eta seperti ke anu nyandi anu gampang dikumbahna seperti keun pipi
pan pipi teh aya pipi katuhu aya pipi kenca eta nalika ngalawudu kalabah ngumbah pipi mah teu sunah ngaheulakeun katuhu dibeurikeun nu kenca teu sunah sunahna ngumbah pipi mah dibarengkeun sunahna dibarengkeun nalika ngumbah pipi baik eta mah pipina anu norak upawa karengkeun bae ulah sabelah udah pipi wal uzunain jeung ceuli nalika ngumbah ceuli maaf yang ngumbah ceuli ulah sok siji-siji sok aya pan katuhu heula beres katuhu 3 kali karak nu kenca dina waktu ngumbah ceuli mah eta ngumbah ceulina hukumna sunnah ngaheulakeun dan ulah dihiji-hiji sunnahna dibarengkeun dina waktu ngumbah ceuli ngumbah ceuli mah ulah dihiji-hijikeun ulah dipisah-pisah bareng-bareng sok aya pas hiji-hiji katuhu urang 3 kali kakara kenca 3 kali eta dina waktu ngumbah ceuli ngumbah pipi ulah hiji-hiji sunnahna barengkeun bae jadi teu sunnah ngaheulakeun katuhu nimbeurikeun kenca dina waktu ngumbah nu katuhu ngumbah pipi jeung ngumbah ceuli anepon ayeuna ari anggota wudu ibal hironi balikan ka sunnahna ngumbahna kama dibarengkeun dapatan wahidatan barengkeun amal udwani anepon ari anggota ujangi sama pernah dua kali jadi baik wa zakarul musannif sunniyatan taslisu parantos nutur ki musannif yen sunnah nalika urang ngumbah anggota wudu sunnahna baik nu dikumbah atawa nu diwasuh sunnahna 3 kali ngumbah leungeun wajibna sakali sunnahna 3 kali ngumbah seperti ngusap sirah kawajibanana sakali ngumbahna ngusapna 3 kali jadi ngumbahna sunnah 3 kali wafi kaulihi sahur ki musoni lapan waktu harotu salasan sunnahna ngumbahna 3 kali untuk arti kula keseruan mah dalil kula ulah bapan mah dalil kula mah dalil wafi ba'di nusati ngecek dina satengah buladan mah dina kitab nusanes sanes lapatna sanes salasan tapi takor bulak balik seperti orang ngalawudu dina cai anu cici mana seperti di kula seperti ialah kata korute ngabulak balik orang ngalawudu dina cai anu cicing dina kula supaya menang ganjaran 3 kali upama leungeun diasupkeun kana kula diasupkeun hayang menang ganjaran 3 kali eta cukup digoyangkeun leungeun kakulon sakali kawetan sakali hitunganan geus 2 kali kakulon kawetan kakulon eta geus jadi 3 nya upama ngalawuduna dina cai nu cicing atawa dina cai nu berjalan di banjur kurang asal 3 kali ngabanjur eta geus beunang ganjaran 3 kali sanajan ngalawuduna ieu sanajan kurang ngalawuduna walau bimain qalilin sanajan dina cai nu saeutik upama urang teh ngalawudu dina cai saember supe leungeun urang diasupkeun kana cai saember dina waktu ngasupkeun leungeun kana ember katuruk-turuk teu diniatan panyiuk diasupkeun deui kana cai saember teu diniatan panyiuk eta cai hukum nuna ember lamun dicabut kan ku urang hukumna mustakmal keh pikeun ngumbah anggota anu sejen kumaha lamun leungeun nu katuh nu diasupkeun jakara diasupkeun dia supaya menang ganjaran 3 kali cukup digoyangkeun 3 kali dina ember dicabut leungeun eta hukumna leungeun nu katuh geus dihukuman ngumbah 3 kali ngencai nuna ember nu urut tadi eta mustakmal teu beunang dipake ngumbah leungeun anu kenca teu beunang tah sebab
berwaktunya asupkeun leungeun kana ember teu diniatan eta leungeun teu diniatan panyiuk teu naon hanya diasupkeun kana ember anu leutik. Sanajan mandi wajib ari bisa mah urang teuleum dina ember paranti ngaduk semen eta lep beteuleum kakumbah kabeh hanya beres mandi yang penting waktu teuleum kakumbah kabeh bisa mah kira-kira bisa moal kayak jamoal menanjan cak-cak sampai kurutan ge moal sanajan tak urang dina cai saember teuleum lep atau lep terus digoyangkeun ku urang tilu kali barang gudang dina ember anu cairna ukuran teu aya 2 gelas beres mandi kulit kabeh kadatangan ku cai bubuk rata kabeh rata eta mah sama asal syarat keur waktu teuleum dina ember mandina beres lamun teu beres berarti cai nu sesa urut teuleum tadi teu beunang dipake deui teu meunang eta teu beunang dipake deui sebab hukumna mustakmal. Ai bisa mah teuleum tah dina ember. Ai teu bisa mah ulah kacibeun bae mangga bandul urang peradungan ieu urang tangga desa. Bandul we kacibeun tung. Jadi sakali deui lamun urang ngumbah anggota wudu dina cai anu cicing hayang meunang ganjaran 3 kali cukup digoyangkeun 3 kali ngagoyangkeun eta meunang ganjaran 3 kali. Hampura wal mu'alatu wallahu a'lam sakitun kabihatun. Hampura da para jamaah lamun aya nu leres eta teh hidayah ti Gusti Allah, lamun aya nu salah kabodohan abdi pribadi secara pribadi sakali deui abdi nyuhunkeun dihapunten terutama ka para guru para sepuh abdi mah tadi geus BBJ lain kiai lain ustad ngeun kapaksa teh ku kiai kita maca ieu mah besing teu ka hati cek ulah teh ulah bapak ulah teh maca lieur. Ampunannya sabiku wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun ka guru urang nu parantos bacakeun kitabna. Mangga disumangkakeun ka para guru pilih aya anu bade dimusyawarahkeun baik dina lapan atau napi makna sinarang sajabana mangga disumangkakeun para guru Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abutan kasuhun sadayana para hadirin karena meureun dia abdi ya teruskeun karena dimana dina sesi mudangkara ieu dibagi dina 3. Nu pertama nyaeta urang pembahasan lafziyah oge pembahasan masalah murodiyah oge waqiyah. Wayana kitu mangga kasadayana para hadirin di mana guru urang tadi tos dibacakeun lafazna pilih aya ataupun pembacaan anu kurang pernah ataupun kurang akur jeung nahwu sorofna mangga urang buka urang kaji kusadayana. Nu pertama nyaeta urang pembahasan tina masalah lafziyah mungkin urang membahas tina masalah nahwu sorof. Kasadayana para hadirin abdi neruskeun di Kiai anu moderator karena mungkin beliau nembe ieu nya ngiring jadi sacan paham gitu. Hapunten abdi di Sahibul Bait wayahna bantuannya. Maka sekali deui urang bahas ataupun urang buka pertanyaan di masalah lafziyah untuk para kiai ataupun para asatid anu gaduh pertanyaan ataupun anu bade mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Maka kepada guru saya yang diberi naros. Saya di mimik saya. Kang anu merepek bae. Waalaikumsalam. Sebutan beras. Oke. Di masa tadi koyo naros perihal redaksi yang untuk dibaca tadi watak dimul lium. Nah
dari ningali redaksi sekaligus pemaknaan tentu dijadikan bahwasanya tersusun atas dasar kesunahan-kesunahan yang mana memberitahukan bahwasanya ya jika kita ingin menggapai kesunahan ya sudah tersusun tapi di atas matan ini. Dan yang ingin saya tanyakan, kenapa di sini menggunakan redaksi lafaz wa taqdimul yumna, yang mana berarti kalau kita bisa mengkategorikan apakah ini perintah, apakah ini struktural lafaz hanya sekedar untuk kita melakukan demikian. Kenapa tidak qaddimu ataupun qaddamu al yumna, tapi di sini menggunakan redaksi taqdimul yumna. Ya silahkan, takdim itu kalau nggak salah kan masdar ya. Kenapa nggak menggunakan qaddimu al yumna ataupun qaddamu al yumna? Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak ataupun Kang Sepuh Musi Pupok. Kang Sepuh. Jadi nanyakeun masalah lafaz takdimul yumna. Lafaz takdimul yumna eta pertanyaanna hapunten Kang Sepuh ya. Anu pertanyakan eta maksudna wa takdimul yumna kahayangna diganti gitu. Bukan kahayang. Nah, ya. Jadi di sini kan kalau kita melirik takdim itu kalau nggak salah masdar ya. Nah, di sini mengapa harus masdar, sedangkan ketika melihat pemaknaan kita itu tentunya dianjurkan karena kesunahan itu dianjurkan. Apakah sama redaksinya dengan perintah? Yang mana kemungkinan apakah boleh menggunakan redaksi lafaz qaddamu ataupun qaddimu gitu. Jadi bukan takdimu. Ya. Jadi pertanyaan aku itu udah diganti gitu ya lafaznya. Bebas. Bebas. Kalau enggak tahu pertanyaan karena ini mungkin kan anu kudu dibahasnya secara bersama karena emang tidak menyangkut dengan pembacaan ya. Maksudnya pembacaan mukri gitu. Tapi hayang terang gitu. Tapi besi mukri bari ngajasi oge mangga. Maka kasadayana para jemaah anu bisa ngajelaskeun dina pertanyaan kamu. Berapa pertanyaan Pak Moderator untuk sesi Lapia? Sesi Lapia kita buka dengan 2 pertanyaan. Kalau bisa tidak. Saya buka 2 pertanyaan. Jika Anda mau bicara 3 silakan gantikan saya. Tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah Lapia, tadi pembacaan ibarat banyak sebenarnya, cuma satu aja, satu aja pertanyaan, jadi jatah tinggal 1. Kalah moderator. Itu tadi kenapa dibaca takorud di redaksi wabi bali musaki wa takorud, sedangkan itu ada alifnya. Jelaskan itu dari siaga apa? Pertanyaannya ulang. Ya, kenapa dibaca takorud? Rok pertama itu dibaca rumah, sedangkan di depannya ada alif. Oh iya. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu mungkin ini kembali dulu kepada Mukri yang membaca, karena beliau yang membaca mungkin beliau punya dalil yang lain ya, ataupun alasan yang lain kenapa dibaca watak kodok padahal dia punya alif. Tanya nanti kalau jadi takraw cuma kesalahan. Jadi cek Mukri tanya salah baca. Nanti bakal pertanyaan. Oke, saya ganti pertanyaan. karena di sini saya lambung kurang jelas. Tadi Mukli membaca 2 kali itu pala yang di dengan pala pala yukatimu. Sebenarnya itu yang harus yang mana?
Tadi 2 kali ngomong baca. Dibaca pala yakdimu, pala yuqaddimu gitu. Enggak, pala kodimu gitu. Pala kodimu dan pala yakdimu. Oh, mangga. Nah, Sebenarnya yang mana? Dina etanya dina pala yakdimul aiman gitu. Oh gitu. Bentar, moderator, bentar. Lumayan sih dapat. Apa moderator? Gila dahar. Tukal kodai itu. Menangnya berdua kilo. Tapi ini masalahnya orang mah lapangan itu. Berarti salah orang tadi ya. Yang pertanyaan itu pala yakdimu. Sekarang kita sudah. Tadi coba nama saya jangan cukup paham. Siap. Coba saya mempertegas pertanyaan. Untuk salah tadi kan macana palayak itunya. Salah saya. Palayak di mulyuna. Itu benar. Nah, tadi jadi majhul. Kumaha? Iya, jadi ya tadi pertanyaan macana mah palayak di tapi intinya kunon di dua kali. Palayak dan palayak. Tunggu kan salah. Pokoknya 2 kali sebenarnya yang mana itu? Iya. Kalau dari mana ya pakai ben. Dari segi memaknai pakai majhul, tapi secara bacaan tidak ada yang majhul. Tadi yang tinggi macam apa yang tinggi kalau yang tinggi ya tadi nanti kayak langsung ke Jaya ya itu dah bulan pada macam aku mayu itu dah jadi kuliah nyara di kuliah kemana itu bener ya macamnya ya jadi sama bangga di bedah bebu jamaah Itu jawaban dari Mukli. Tadi bahkan mungkin Mukli juga bertanya. Ya enak ini baca kumaha. Itu berarti Mukli asli gitu. Mukli asli kumaha Epul bae kan hayangna kumaha. Terus beres ya. 8 segitu baik. 2 kan cukup. Lupa. Maka eta pertanyaan pertama eta 8 takdimunya. Lama dibaca, lama diganti 8 qadimu gitu. Langsung hukumah. Pertanyaan tadi. Jadi kenapa tidak pakai pinggir? Maka kalian hadirin kiai yang biasa menjelaskan terus jawaban atau mungkin Jawab itu iya harus baru tahu sudah kita bahas lagi. Coba tadi ini permasalahan kekuatan ilmu gitu kunaon masdar gitu tuh berarti takdimu ini kan tadi itu atau kan nyatu jadi menjadi padal itu kan bagusnya masdar takdimu lain kalimat fi'il gitu ya karena wakat di tema untuk kualitas nyatu jadi jadinya lah kemudian musonif mungkin ingin redaksinya dengan masdar semuanya masdar itu begitu kedua jadi badal tina asyaratu ya kedua tina referensi muktil muhtajoge sama
Wa min sunani taqdimul yumna. Ini hanya perbandingan lah. Artinya di Fathul Qorib takdimu, dimungkinkan takdimu. Tapi secara hadis, secara ilmiahnya karena memang diaturkan kepada sesuatu dan itu karena tadi pas itu daripada dari apa? Itu asyadu mungkin itu sementara jawab. Oh ya, untuk memang kalau dari ketika melihat daripada matan yang kita baca ini Fathul Qorib, kalau memang alasannya itu diatopkan ya karena redaksi rapat sebelumnya itu menggunakan masdar. Ini bagaimana jika mandiri? Apakah tetap diperbolehkan? Apakah tetap redaksinya pakai takdimu atau bisa kemungkinan diganti jadi kodimu atau kodamu? Tentu kita dalam hal ini memiliki cara ini apakah bisa atau tidak? Terima kasih. Ini bisa jawab dulu ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali buat kakang sepuhnya, Oi. kakang Hidayah yang sileh. Ketemu Ripang. Jadi yang ditanyakan oleh kakang sepuh mungkin cara pembacaan takdimul yumna, kenapa ditakdirnya dengan kalimat isim? Kenapa tidak kalimat fi'il? Sedangkan dalam metode pembacaan kitab dalam segi balaghah, bila mana adalah pada takdir naku kalimat jumlah ismiyah kan, itu berarti kudu karena subut wal istimrar. Lamun kalimat na ditakbir naku kalimat fi'liyah berarti itu nuduhkeun karena kudus wat ajadid. Nah berhubung jumlah ismiyah seperti contoh dalam ilmu balaghah, ro'aitu zaidan takhatta as-sawabahu. Saya melihat Ki Zaid sedang mengaput bajunya. Jumlah fi'liyah. Apakah itu Ki Zaid bisa ditangtukan Ki Zaid tukang jahit dengan jumlah fi'liyah? Urang ngeuleuh Ki Zaid keur ngaputan, apakah otak urang bisa ngomongkeun bahwa Ki Zaid tukang jahit? Lain. Karena harita mungkin baju Ki Zaid bolong dikaputan kumaneh. Itu jikalau jumlah fi'liyah. Tapi ketika melihat jumlah fi'liyah, Zaidun khoyyatun. Zaid tukang jahit. Bisa ditangtukan bahwa Ki Zaid itu adalah tukang jahit, ahli jahit. Maka takdimul yumna ini khusus tangtu buat orang yang sedang melaksanakan wudhu. Berarti takdimul yumna apabila seseorang sedang melaksanakan wudhu, berwudhu, eta sunahna kudu ngaheulak nu katuhu nimeurikeun nu kenca. Takdir. Kalau yukodim berarti tidak tangtu. Bisa saja Ki Zaid dalam rangka membasuh bukan nyala wudhu, bisa baik ngubah naon gitu. Maka di dia adalah takdimul yumna dicontohan ku jumlah ismiyah menang nyandak tina qaddama yuqaddimu takdiman takdimatan tikdaman qaddaman bahwa muqaddimun wadaka muqaddamun qaddim la tuqaddim muqaddamun sulasi majid warna ka awal bab ka dua parroha yuparrihu taprihan taprihatan tiprohan farrohatan pirihina bahwa mufarrihun wadaka mufarrahun farrih la tuparrih mufarrahun berarti takdim dirinya adalah masdar. Silakan untuk menambah, Gus Fakih katanya ada 10 faedah. Jadi menurut tanggapan saya di sini, kenapa pakai takdimul yumna? Sebab tadullu ala subut wal istimrar. Itulah tadi jawaban dari Ki Salim yang cukup panjang lebar. Mungkin bisa mengerti sama saya. Atau mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Beres, cukup tidak? Karena emang waktu lagi jam 11 ya, sudah beres. Orang lanjutkan nyata tadi dos lab dia cukup 2 orang karena pembahasan muro dia. Nah nyata pembahasan muro dia mana tadi pada dibacakan cukup nih. Mungkin muro dia tidak 8 dibaca tadi. Ada yang mau dipertanyakan juga ke para hadirin ke para kiai. Untuk Prodia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Moderator. Tadi dalam pembahasannya Mukri membahas sebenarnya
sebenarnya nggak dibaca di situ karena udah kelewat, tapi Febri membahasnya soal ngubah jeli. Sebenarnya itu jeli dikubah apa usap sakit usul kamu dibeli doyan misalnya tadi bahasa Mukri ngubah jeli. Sebenarnya jeli itu diusap apa dikubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan dari Kiai Pul. Ya, yakin ciri dikumbah pada terbak. Kurang buka 2 pertanyaan, maka 1 pertanyaan lagi baru kita jawab ya. Untuk pertanyaan kedua silahkan saya tunggu dalam waktu hitungan 1 menit. Mungkin ya rek neroskeun masalah eta lebah ngubah pipi ya. Eta lebah mana? Lebah ngubah pipi 2 teh nya. Lebah mana nerapkeun? Maksud pertanyaannya umaki. Pan aya amal udwani Allah dani ya dulu goslu lamaan kalau kodeni kalau lebah mana letak mana apa ada lebah lebah mana apa menjadi jeli apa naon gitu oh tempatnya itu Ya, itu tadi pertanyaan dari Kimading. Pertama pertanyaan Kiai Pul ngubah ciri ya pertamanya. Buka 2 ngubah pipi. Tadi masalah Kiai Pul mungkin eta mangga ka Mukti bade menjelaskan. Pertanyaannya tadi Kiai Pul mah. Eta jeli dikumbah apa diusap? Nah, eta sama kayak sampai kira kencang. Ari apunten ya gitu. Ari jeli eta ulama ngomong sok dikumbah. Kayak diusap, ayo usap mah seperti sirah. Gitu ta. Ari jeli eta dikumbah berarti ngaran dikumbah daima kudu aya nu ngaracak gitu ulama ngomong sok kumbah. Gitu ta. Jadi ulama ngomong ngumbah jeli lain usap jeli gitu ta. Ulama ngomong sok gitu ta. Kenyataannya diusap apa dikumbah? Nah, katanya percaya, percaya kan? Kan Tetap dikumbah. ulama ngomong sok dikumbah gitu. Enggak, saya bertegas lagi dikumbah apa diusap? Dikumbah. Jadi ibarat lihat di atas wamas hu jami il udunaini musab sakabeh tiri coba di atas itu Tapi ada 8 lagi banyak suhu mah. ya ini kan lagi ngomong Iya, kan ke bawah. Iya, pada tadi ya, ulah nu mangkat ngomong kieu teh aya bahasa adikah wayah. Jadi hasil ngubah tilu kan ceul eta dikubahna 3 kali. Bahasa ulama ngubah berarti lain musab. Lamun musab mah model sira. Nyokot cai teh cokot kana kula asal aya cai dieu basa diusap. Kesah lamun ceul mah ngubah. Ulama bahasana ceul eta lain musab, ngubah. Berarti kudu aya cai anu nyeklek beda ceuli. Beda itu usap, lamun usap mah sirah. Tak pula tak itu tak pula eta mangga pusing aya nu sejen mangga. Enggak, saya melihat lambat di atas itu wamas sudah milik ini dohiri mau ini mah jadi saya beri bulan jadi kalau ada kayak gitu wamasku kan ibaratnya wamasku iya kenceng wae Oh. Eta tak kernyurah dua masuk ilur, sak tamumbah gitu bae geus sih dah. apa balik kumbah Eta tak kenyataannya memang dikumbah kalau bahan mana eta teh tak kernyurah dulu dua masuk tah mumbah tah musak. Ulah sebab lagi. terus kiai sendiri memaknai masuk itu musab apa kumbah Ai kula mah teh mengumbah. Itu di dah. situ ibaratnya masuk Oh eta mah pandai haji kula ai kula ngamakna ngumbah. Itu. Eta teh kula ieu sing aya nu kurang ieu. Mangga kan jamaah nu sejen. Moderator
amankan sakon Siap, siap. cukup banget Operator kumasing. Ya clear kan. Operator ulah milu nonton. Saya balik ke pasir putih bahan tekan pukulan ke belakang. Lain buangna ngantep kan aman. Kita jawabannya gitu. Jadi sengaja lapan yang masuk. Hari kiai mah jadi kemana ngubah. Awal kapan walau dunia ini Entas. Lakukan pendapat pribadinya saja. Ya. Udah susah kalau udah begitu. Yang kedua nyata penempatan ubah pipi. Ya, ubah pipinya. Ubah pipi tadi. Tempatnya di mana gitu? Enggak. Eta gimana yang salah paham ya? Oi, salah Ubah pipi-pipinya lain penempatan ayam ubah pipi secara khusus seperti ubah dengan ngusap jari itu ubah pipi maksudnya dalam rangka ngubah banget. Tidak perlu begini-begini satu-satu. Awas ikut tadi sumpah. Itu. Tafsir Lanjut. Ya, ulang. hari ini mah doang siap-siap meraktekin masing-masing meraktekin anu naik ini sekedar doang ya warata gitu kan segi bagi sama Oh, ulang pertanyaannya supaya terdengar sebagai Ini pembahasan sunnah dalam berwudu. Tadi saya dengar tentang hukum makruh jika bukan yang kanan dalam pembahasan. Apakah di situ makruh atau tidak mendapat kesunahan bahasanya? Iya. Kasih. Ya. Pertanyaan terakhir, terus tadi karena kemarin pertanyaan gagal gitu. Jadi pertanyaannya, video laman ngumbah lengan ditahnakan kanan heula ya, ibak kiri heula gitu nya. Nah, apakah itu menang kesunahan kita? Kalau bahasanya kan kesunahan dalam berwudu. Ya. Tapi tadi kan ada pembahasan kalau yang sebelah kanan berarti makruh. Ya. Dan itu anjuran kanan. Ya. Tapi kalau kiri nggak mendapat kesunahan. Ya. Ya, enggak. Enggak gitu. Hapunten ulama jeung tengah. Walau kata ulama digawe sebalik na perkara berarti nihelakeun kencan dibeurekeun atuh uriha makruh sanajan bisa dikubah bareng leungeun dua-duana eta makruh. Jadi setiap perkara wudu nu disunahkeun ku hukum teu dilaksanakeun sunnah hukumna wudu urang katempelan ku makruh. Jadi sunnah dina wudu teh sunnah nalika dipigawe diheulakeun katuhu dibeurekeun kencak lamun diheulakeun kencak dibeurekeun katuhu sudaya jeung tartib sunnah berarti makruh eta kudu jadi di tengah dina toseh ta. Teh kudu jadi di tengah di toseh ta. Gitu kan. Tapi tetap menang kesunahan ya. Hah? Ada diubah kiri tetap menang kesunahan. Teu geuna. Oh, makruh tetap tuh. Ai ngubah ka teh urang sunnah ngalahkeun katuhu dibeurekeun kencak. Ketika disuksa makruh. Makruh. Gitu. Jadi lamun ngalakeun katuhu, dina ngalakeun kencak dibeurekeun katuhu, hukumna dina wudu makruh. Ai wuduna mah sah cuman makruh gitu. Punten geus aya merek nambahan, mangga ada dua. Ya, kita jawaban tim klik. Maka mungkin ada jawaban atau pendapat lain. Ya. Lanjut. Cukup. Nah, alhamdulillah cukup ya dia cara murodia orang buka nyata waktunya. Mungkin waktunya ya tidak membuka pertanyaan dulu karena orang ngabugaan PR di mana kamari di pengajian MTC di tingkat kecamatan Jawilan yang bertempat di Desa Jawilan di tempatnya Abah Haji Abah Dharma. Ngabugaan PR yang pertama nyata hukum KB di muka 2 hukum kosor ataupun referensi kosor. Pertanyaan pertama nyata datang di Kiai Mahfud ibaratkan hukum KB. Udah hukum KB bahkan Nabi sampai nulis ke 8 kabiri sampai alhamdulillah muncul lah. Sebenarnya itu branding doang iklan. Sebenarnya mah dia teh ada pasektomi cuman pahamnya kabiri doang gitu.
Jadi mungkin tina hukum KB, pertanyaan dari Ki Mahfud, kumaha hukum KB. Nah, mungkin KB ieu lobanya jenisna loba. Dalam orang ieu mah pasti loba jenisna. Tuh. Jadi dina hukum KB ieu kumaha? Gitu. Apakah diperbolehkan? Apakah diwajibkan atau disunahkan, dimakruhkan? Maka untuk dibuka kepada sadaya Kiai dina masalah PR pertama nyadak hukum KB. Kabe tak kabe. Halo, ya. Tadi Ya, siap kah? ya, lanjut. Hukum KB ya. Nah, hari hasil nyiaran anama gitu hukumnya tafsir gitu ya. Pertama, apabila menggunakan alat itu bisa menyebabkan tidak bisa hamil selamanya, maka hukumnya makruh, haram. Jadi ketika ibu-ibu mengkonsumsi pil AB punya, terus imbasnya untuk bisa hamil untuk selamanya, maka hukumnya haram. Yang kedua, apabila penggunaan alat kontrasepsi tersebut hanya untuk memperpanjang jarak kehamilan dan tidak ada udur, maka hukumnya makruh. Yang ketiga, apabila penggunaan alat kontrasepsi itu untuk memperpanjang jarak kehamilan dan tidak dilatar belakangi oleh adanya udur, seperti demi kemaslahatan merawat anak, khawatir lantaran anak dan lainnya, maka hukumnya tidak makruh. Referensi ya. Oh, jadi itu deh referensi itu. Kuki pakai kalau awak tidak ada referensi nah. Oh. Mangga, saya jawaban saja mangga. Oh ya, tadi jawaban dari Yarif. Jadi ditafsir ya, ya kali kami khomsah. Kita wajib, sunnah, makruh gitu. Mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Untuk mempersingkat waktu karena jam 11:30 banyak ibu-ibu, inti nama lamun ayah ibu-ibu di KB sieun ke kaparaban anakna haram deh punya Ustaz kalau anaknya jangan dijual kalau penting. Jadi hukum KB itu jikalau beralasan tentang masalah rezeki, bentuknya apapun bisik ke kaparaban anak, bentuk apapun itu hukumnya haram, terkecuali tadi ada kebutuhan di antara tarbiyah atau yang lain-lain, itu mah hanya alasan, tetap aja dimakruhkan. Sebab dalam I'anatul Thalibin halaman 256 juz ketiga, ieu masalah KB awalna keur nerangkeun pertikahan. Bila mana aya lalaki nikah hukumna sunah ge lamun boga duit sunah ge. Kumaha duit teu boga kan gitu. Kabogoh teu boga aya kawin hayang kan makruh, dilarang. Tapi dia mah duit geus boga kan gitu. Awewe nang tapi can aya ya awewena ngan hayang-hayang doang. Tapi sieun terjerumus karena perzinahan kan awalnya bisa puasa tahan bae lah. Puasa bae yang kawin boga di abdi kang leuwih tahan bae. Gitu. Bagaimana menahan dengan dawa, dengan obat supaya ulah ngacang bae. Belilah ke apotik obat anti ngacang lah. Ke dawa ya awalnya. Bagaimana kelanjutannya? Maka menurut Imam Ghazali dalam kitab Qauluhu Bidawa di sini adalah yatajawwaju wa yatawakkalu 'ala Allahi fa innallaha takaffala birizqi. Bila mana aya lalaki rek kawin, rek kaparaban tah rek henteu tak geus boga kawin mah, geus boga anak, tawakal ka Gusti Allah, sanajan salobana anak sakumaha bae tetep aya Allah nu ngarizkian. Aya Allah sanajan anak loba ge. Adapun bidan anjuran doang, cak bidan, Bapak, ini istri Bapak sudah anaknya 2, istirahat dulu ya, takut anu, jabuk tina mah ketua saya bukan anak 5. Dia terus Pak, itu aya penyakit terus, itu mah cuma anjuran oleh dokter atau bidan yang nyingsieunan supaya ustad anaknya ulah loba. Sabab lamun ustad anaknya loba mungkin jadi santri kabeh. Gitu. Pokoknya mah intinya di dia bahwa kabeh itu bentuk apapun, jikalau memang tujuannya bisik ke kaparaban, tetap mutlak haram, apalagi menurut pandangan daripada Imam Ghazali yang tertera di sini. Adapun untuk sementara dilanjutkan
Bagaimana untuk sementara jikalau kita melaksanakan KB, kalau bil kuliah haramun, wa illam yaqtha bil kuliati bal yaftaruha kurriha, maka jikalau tidak untuk selanjutnya untuk mencegah, karena perempuan sesudah melahirkan otomatis ada yang dijahit. Apa yang dijahit ibu? Barang. Obat dijahit, kadang-kadang genep jahitan begini jahitan. Otomatis lamun dipakai deui ku salakina, dobrak deui wae. Dijahit deui, maka tungguanlah dengan cara jarak 3 bulan. Ada suntik ataupun obat yang menunda kehamilan agar barang si istri cager dulu. Karena lipuh awewe. Karena kalahirkeun barang dobrak dihantam deui ku salakina, anakan deui kan. Itulah. Ipun kira-kira keterangan dina kitab ini adalah hukum-hukum KB itu untuk kuliah diharamkan. Untuk kuliah diharamkan. Nah, wahada ijmal. Tapi menurut wahada tafsil silakan. Mana wahada tafsil? Di sini ada gawa wahada tafsil. Untuk tafsil memang jika ada seorang perempuan wa illa bi angkana yuktiuhu kuriha, bila mana si perempuan berkabe untuk yukti mengendorkan kehamilan saja. Ya, mempercarang. Iya, mempercarang 3 bulan 4 bulan untuk menunggu sembuh, kuriha tetap dimakruhkan. Berarti hukum KB tidak ada yang sunnah, tidak ada cukup hukum sunnah atau makruh. Di kitabnya Di anak Tutolibin halaman 250. Sama kok. Silakan. Tadi Pak Kiai konsepnya kalau tidak siut ke parapat, nah itu haram. Tapi dalam redaksi yang lain, Imam Ghazali di antaranya membawa aja Zal Ghazali al azla, ini untuk azal ya. Tapi sama aja kan, intinya tidak ingin punya anak. Azal itu mengeluarkan sperma di luar vagina. Di antara sebabnya minha kasratul aulad. Terus ke bawahnya wal ihtirazu minal hajati ila ta'abi fil kasbi, karena takut tidak bisa usaha. Sieun kaparapan kan intina, sieun teu kaparapan. Wa ta'abi ila ta'abi fil kasbi wa dukhul limada kila sugi wa hada aidan bairu manhijin anhu. Tidak dilarang praktek azal seperti itu, tujuannya supaya tidak hamil. Itu bagaimana Kiai? Jadi Imam Ghazali yang bicara. Karena tadi mengutip Imam Ghazali. Ya. Wafil ihya, ada enggak? Wafil ihya fi mabhasil ajli ma yadullu ala tahrimihi wa wal aujab. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya membahas tentang ajal. Ajal itu intinya membuka anak lah. Ya, ajal betul. tahrim wa wal aujab. Itu pendapat saya gunakan. Di aujab kan oleh saya gunakan. Iya kan? Di patutnya wa qala saya gunakan wa wal aujab. Aujab bahwa Imam Ghazali berpendapat bahwa apapun yang terjadi, apapun itu bentuknya, karena berpendapat tentang masalah kehati-hatian dalam ilmu bertasawuf, bahwa kita itu rizki geus ditanggung ku Gusti Allah, maka ulah sieun anak teu kaparaban. Gitu awalnya. Ya. Awal menurut itu. Tapi menurut pendapat yang lain tadi kan, menurut Ibnu Hajar, silakan untuk merenggangkan waktu. Muktamad kan? Ini muktamad kan? Silakan untuk merenggangkan waktu, tapi jangan untuk selamanya memegangkan rahim. Muktamadnya. Ya, betul. Tapi begini, kalau tadi bilang Kiai muktamad itu, Moderator. moderator nyimak Minta dulu jawaban dari Kiai Pul. Beliau berpendapat apa? Tanya dulu moderator. Jangan langsung menanggapi. Begitu. Tanya dulu pendapat Kiai Pul seperti apa hukumnya? Liar operator lagi. Oh, yes. Jawaban Kisalim tadi bahwa secara ijmal hukumnya haram ya. Tapi secara tafsiri boleh ditafsir. boleh ditafsir. tafsirnya tadi kan. Tafsirnya apa? Tafsir. Ya. Ya ji'u isti'malil mar'ati syai'an yamna'ul habla fa in kana yaqta'uhu min aslihi haramun wa illa bi an kana yubti'uhu kuriha. Itu. Tafsirnya tolong diterjemahkan karena Udah itu sebenarnya yang pertama oleh Kiai Arif, yang ya, pertama oleh Kiai ya, Arif. itu dulu. Itu kan banyak ibu juga. Buat perempuan menggunakan bentuk apapun, syai'an kan? Bentuk apapun yamna'ul habla, yang mencegah kehamilan. Silahkan. Cukup berarti silahkan menang. Fa in kana yaqta'uhu, maka lamun ieu nyegahkeun kana kehamilan
min aslihi haramun. Asal daripada mencegah kehamilan itu adalah haram. Wa illa, bagaimana kalau tidak mencegah kehamilan secara permanen keseluruhan, bi angkana yubtiuhu kuriha, seperti untuk merenggangkan gitu. Dalam jangka 1 bulan atau 2 bulan disuntik silahkan, tapi kuriha, dimakruhkan. Jadi hukumnya cuma 2, haram sama makruh. Iya, haram makruh. Ya, haram makruh. Itu jawaban dari Misalin. Mungkin ya tanggapannya. Itu tunggu dulu. Jangan dulu nyerobot ya. Moderatornya lambat. Siap, moderator? Ayo lanjut. Saya kembalikan pertanyaan. Itu haramnya karena takut banyak anak tidak bisa menafkahi, apa karena memang haramnya itu merusak organ tubuh yang namanya rahim? Itu untuk pertanyaan pada Kisalim ya. Ya, silakan Kisalim. Terus baca. Wa kharaja bi qouli ta'itin. Enggak. Ya terus saya fayukrahu in ajaja anil mu'ani wa ibaratun min haji wa syar'i wa kuliah. Andai kata tetap tujuan KB itu tidak nafkah, kan gitu kan? Ya. Waduh, kita paraban zaman kuliah KB bae lah, tetap aja hukumnya makruh. Jadi haramnya itu bukan karena merusak organ tubuh. Yang di KB permanen itu kan yang tadinya rahim berfungsi dan tidak berfungsi. Jadi haramnya karena memang Ya, mematikan keturunan. kalau untuk mematikan keturunan seperti yang viral sekarang vasektomi dianjurkan oleh Bapak KDN, ya. Itu kan haram. Untuk memutuskan rahim kan? Ya. Ini hukumnya rahim. Saya tanya haramnya itu karena memang tidak ingin punya anak lagi atau memang karena merusaknya? Sudah tidak punya anak lagi. Itu bukan karena Kecuali merusaknya. ada anjuran. Ya itu mah undur. Kita Iya, nggak bilang yang undur. Ya, Kita bilang yang undur. untuk Yang normal-normal aja. untuk ijmal titik bahwa KB itu hukumnya haram. Karena takut tidak bisa menafkahi. Ya kalau tujuannya adalah jika tidak bisa memberikan makan atau menafkahi. Enggak, saya tuh yang tanyakan itu berarti ya ikut dengan Iya. pendapatnya karena tidak ingin punya anak lagi. Iya. Tahdidun nasab, Ya. pembatasan keturunan. Apakah karena merusak rahim yang tadinya berfungsi bisa hamil jadi tidak? Bagaimana? Merusak. KB itu kan merusak. Iya, KB permanen kan bicara KB Ini merusak. permanen. Iya. Karena merusak rahimnya apa memang karena tidak ingin punya keturunan lagi? Ya jelas kalau tidak mau punya keturunan itu kan jelas diharamkan untuk memutuskannya. Ya, berarti itu. Sebab ada bahasa dalam Al-Qur'an wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya. Yang kedua, tajawadul waludal wadud fa inni mukasirum bikumul umam. Bagaimana Ustadz Epul menurut sama bidan? Harus di KB. Punya anak berapa sekarang? Baru buat Kiai. Udah di KB belum? Hah? KB belum? KB. Acak saya kalau ya. Rata-rata KB. Apalagi sama KB. Oke. Nah, kalau haramnya karena keturunan, coba kita lihat ibaratnya di anak kolimin di bawahnya. Wal mutamadu anau la yahrum. Menurut kaum utama sebenarnya ini menurut pendapat Imam Romli berbeda dengan pendapat Imam Ibnu Hajar. Ini konsepnya tentang ilqa'un nutfah. Ilqa'un nutfah itu bisa membunuh sperma ataupun bisa aborsi. Itu. La yahrumu illa ba'da nafsi ruhihi, tidak diharamkan kecuali si janin sudah bernyawa baru diharamkan. Bagaimana konsepnya? KB yang belum apa-apa dilarang, tapi ini ilqa'un nutfah tidak. Ya kan itu berbahasa dalam kitab-kitab pendidikan ada imam apa tadi? Ya ini menurut pendapat Imam Romli. Sedangkan pertama kata sahabat Bapak wal mutamad. Ya ada imam pendapat Imam Romli dan Imam Nawawi. Kebanyakan Imam Romli itu diikutinya oleh Ibnu Hajar. Padahal Imam Romli dan Imam Nawawi, jikalau ada perbedaan karena Imam Romli itu bagiannya adalah memperingan hukum. Imam Romli itu kebanyakannya memperingan hukum. Tapi ketika berpendapat kepada Imam Nawawi, yang mengikutinya itu adalah menetapkan hukum yang sudah ditetapkan. Contohnya, bahasa-bahasa Imam Romli dan Imam Nawawi banyak tentang siwak. Beda, maka kalau berbicara tentang pendapat Imam Nawawi dan Imam Romli, yang pertama, jangan dilihat dulu dari kaul muktamad ataupun wajahnya. Tapi kaul Imam Nawawi dan Imam Romli itu harus dipertimbangkan dulu. Maka ke atasnya harus kasusnya kepada siapa? Kasusnya kepada siapa? Izin toh. Mohon izin. Siap. Berangkat berdua aja ini ya. Iya, ngajak-ngajak Di belakang saya apa ini? Tejo. Ya kesimpulan Pak ya. Enggak, saya enggak kesimpulan ini. Sebenarnya dari tadi itu kayak muter-muter gitu. Iya kan, kayak muter-muter. Jadi Nomor tuh bisa hidup. Ini kan masyarakatnya banyak. banget kan. Jadi jangan bikin ambigu gitu kan.
Jadi harus memutuskan satu hukum yang jelas. Karena ini bukan para kiai aja yang hadir kan. Kita taruhlah banyak orang yang menyimak juga, nanti supaya nggak bingung nanti di rumah tadi ini bahas apa gitu. Ini faktor ketidakpahaman semuanya ini. Iya. Jadi sebetulnya saya ingin bertanya terutama kepada Ki Salim dulu untuk memutuskan masalah KB ini sebenarnya menghukumi sebagaimana. Iya, saya. Yang saya tangkap kan tadi ada alasan beberapa gitu kan. Iya. Gimana pendapat Ki Salim perihal KB? Intinya ini membolehkan atau tidak gitu. Begitu. Jadi menurut pendapat saya, fa'in qata'a sahwata bil kulliyah, baik itu ajal ataupun dengan semacamnya untuk mencegah kehamilan, haramun. Iya. Baik ajal ataupun apapun untuk kuliah keseluruhan untuk tidak punya anak atau apa itu haramun. Wa illam yaqta'ha bil kuliah bal yaqturuha kuliah. Tapi jika tidak keseluruhan ada hal-hal yang diinginkan, maka hukumnya makruh. Ini kan Itu kan masalah tujuan berarti. kan Iya. baliknya ke masalah tujuan nih. Sedangkan kan urusan masalah tujuan niat ataupun bagaimana Kita nggak tahu di lapangan. Pasti. intinya supaya masyarakat ini ada gimana ya, dia bisa memutuskan suatu perkara yang dia lakukan, dia Ini kok muter-muter ya. nggak muter-muter ini nggak muter-muter. Kita kan ditanya seperti ini nih. Ya. Pertanyaannya, yang menanya yang saya. Gimana hukum KB? Mungkin gimana itu, bagaimana hukum KB boleh atau tidak? Betul. Ya, karena ini sudah malam juga ya. Betul. Jadi jawaban Ki Salim hanya haram sama makruh. Betul. Kalau jawaban Ki Fasil kira-kira apa? Menurut saya begini, jadi Jangan terlalu apa ya? ketika misalkan KB, ya udah kita itu kalau misalkan kebanyakan gini, khawatirnya ibu-ibu itu khawatirnya tidak bisa mendidik ataupun apapun itu kan. Jadi kita kasih satu solusi aja, bagaimana ketika kalau misalkan ibu-ibu KB, Alasan tidak bisa mendidik. iya misalkan tidak bisa mendidik, Untuk menjaga saja udah gitu cukup. gitu kan, udah cukup, jangan dikasih tambahan yang haramnya gitu kan, nanti Takutnya dia ambigu gitu. takut salah memilih hukum gitu. Ini pokoknya sudah ngajak makan ini. Ya. Ini kacau nih. Ya intinya seperti itulah. Ki Fasil jawabannya boleh tidak itu hukum KB? Iya boleh, dengan catatan tadi untuk menjaga jarak saja. Gitu kan. Ya bahkan kalau takut tidak bisa mendidik itu lam yukroh tidak makruh atau bacaan. Kalau jawaban Ki Opul boleh atau tidak? Boleh. Kalau alasannya tadi seperti berbagai macam alasan, diantaranya bal yuktiu. Bahkan di sini bal ingkana li udrin katar biati walaki. Kalau ada udur untuk karena alasannya takut tidak bisa mendidik anak, itu lam yukroh aidon, bahkan itu makruh pun tidak. Oke. Itu di Hasiah Sarkowi. Ya, mungkin jawabannya banyak ya. Bisa wajib, sunnah, haram, makruh. Jeung nu lainna. Saya kembali bertanya kepada Sa'il, cukup tidak pertanyaan Anda dengan jawaban tadi? Cukup. Jika cukup. Tapi sebenarnya ke Ipul itu perlu bahasan panjang. Ya nanti kita diskusi Ya, dulu aja. karena ada Udah malam ini. ya pembahasan, ada orang di sebelah. Tetap ini kan hukum fikih kan? Ya. Ini kan hukum fikih. Kita perlu menggali tentang apa sebab dan elatnya, butuh panjang lagi. Oke? Itu penting. Ya, jadi bisa saya simpulkan bahwa hukum yang keluar pada malam ini adalah diperinci. Bisa haram dengan catatan, bisa makruh dengan catatan, bahkan mubah pun aman. Saya tambahin di kitab Ihya itu ada, bisa dilihat. Ibu-ibu kalau misal ingin menjaga kemolekan tubuh supaya tetap seksi, Kak, ulama mau di KB, supaya seksi baik. Nanti ada hukum tersendiri. Sudah tutup terpanjang. Iya, gitu. Begitu ya. Nomor kedua referensi sholat gerak Referensi sholat, hukum sholat kosor. digabung dengan jamaknya kosornya jamak. Ya. Ada nggak ibaratnya gitu? Iya, gitu doang, simpel. Jaminan banyak. Ya. Kita habis ini. Bisa Ifti bertanya kumaha hukum kosor gitu. Ya, enggak, jadi gini. Referensi hukum kosor. Jadi secara pemahaman saya dalam kitab yaitu kosor jama dibedakan. Kalau untuk cara praktek kosor, maaf nih contohnya, misalkan kita mau keluar jarak tempuh jauh 2 marhalah, misalkan kita kosor, ngomong kosor ya, waktu dur dohor kita kosor di Cikande misal. Sekaligus jamak. Enggak, satu-satu dulu, pembahasan kosor dulu, jangan dulu ngomong jama, jadi kosor.
Intinya kan pertanyaannya begini, jangan betul ini udah perasaan udah buang ini. Ya takutnya enggak. Ya intinya kan boleh Ibaratkan kita, Iya, ibarat. sholat kosor dan jamaah sekaligus kan itu. Enggak, maksudnya kan biar paham semuanya lah. Oke, biar paham semuanya. Maksudnya apa? Langsung aja gitu. Biasa rungkadin nih. Nanti saya jelasin. Jadi kita ngomongin kosor, yaitu dengan cara prakteknya begini, yaitu di saat kita di Cikande waktu dohor, cara sholatnya 2 rakaat. Usolli pada dohri rakaat ini kosron lillahi ta'ala ya. Terus sudah kita berangkat lagi, datang lagi ketemu di Jakarta asar. Cara prakteknya 2 rakaat. Usolli pada asri rakaat ini kosron lillahi ta'ala, itu ngomongin kosor, itu cara praktek kosor. Untuk cara praktek jama yaitu jama ada 2, ada jama takdim, ada jama takhir. Jama takdim, kita ngomongin jama takdim ya. Kita misalkan mau perjalanan jauh, terus kita datang ke Cikande, sudah melakukan dohor nih, sholat dohor, yaitu dengan menjalankan jama takdim. Untuk prakteknya, yaitu asar ditarik ke dohor. Secara praktek sholatnya, yaitu dohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, itu digabung. Itu cara prakteknya, secara pemahaman saya dalam kitab itu. Tapi cara praktek di lapangan banyak pengguna travel, maaf nih pengguna travel itu, banyak yang digunakan, yaitu disatukan antara jama dan kosor. Cara prakteknya di saat kita dohor, jama mana kosor. Prakteknya itu misalkan jama takdim kosron 3, yaitu asar ditarik ke dohor. Cara prakteknya yaitu 2 rakaat. Jadi disatukan antara jama dan kosor, di mana referensinya. Secara pemahaman saya, yang pertama yang 2 itu. Tapi untuk secara referensi untuk dijamakan, digabungkan, mana kosor, mana jama, saya belum menemukan gitu. Mungkin paham saya belum ke situ. Silahkan yang punya referensi, apalagi tim travel, silahkan katakan. Silahkan jawab. Referensinya. Siap. Semoga ini bisa memperingan saya. Ya. Dalam kitabnya Hayat Hussein, iklan anna sholawat wal khutbah binisbat lil qusri wal jam'i salah satu sami. Kismun yajuju fihil amroni. Kismun yajuju fihil amroni wa huwa rubaniyatu as-salasu. Wa kismun yajuju fihil jam'u dunal qusri wa huwa al-maghrib. Wa kismun la yajuju fihi hadza wala hadza wa huwa subuh. Jadi boleh ada untuk dinisbatkan kosor dengan jamaah, sholat dinisbatkan kepada kosor dan jamaah itu menjadi 3 bagian. Ada yang boleh fihil amroni 2 perkara, kosor sekaligus jamaah. Cukup. Dalam kitab Nihayat Hussein. halaman. Tidak ke foto halamannya. Di Bajuri ada halaman 201. Bajuri 200. Sholati wajam ingat 200. 201. Bisa Epi. Siap. Bagaimana? Ya, puas. Puas. Siap. Terima kasih untuk para guru. Nah, yang kita pada sini di mana cari kita lagi? Ya. Untuk pengajian selanjutnya Cemplang ya? Ya, Cemplang. Mungkin kita buka untuk waktunya di Cemplang, silakan. Kita buka 2 pertanyaan saja lah. Oke, siap. Ya. Saya bertanya. Apa yang dimaksud dengan di dalam Jumat sholat Jumat itu kan disebutnya ahlul balad. Nah, itu balad itu ruang lingkupnya bagaimana? Ulang. Pak, yang disebut dengan balad kata ahlul balad tersebut di bab sholat Jumat. Yang disebut balad itu ruang lingkupnya bagaimana? Apakah desa, apakah kampung, apakah kecamatan? Oh, Karena jadi banyak ada korea, ada balad. Gitu kan? ini pertanyakan balatnya ya. Balad, Lapan balat. kalau balad itu misalkan lebih dari kampung atau desa, berarti kita terjadi ta'addudul Jumat. Desa Jumat betul. Nah itu masalahnya. Oke. Pertanyaan kedua silakan. Untuk yang kedua. PR di Halo. Cemplang ya. Halo, Ya. tadi Ya. tanya, bagaimana hukum wudhu dan sholatnya orang yang seluruh tubuhnya penuh dengan luka bakar yang tidak boleh terkena air dan debu? Terima kasih. Ulang, bagaimana hukum sholat? Bagaimana wudhu dan sholatnya orang yang seluruh tubuhnya penuh dengan luka bakar yang tidak boleh terkena air dan debu? Jadi kalau ditemukan kayak kayak kan. Oke, itu untuk pertanyaan dari Kiarif ya. Ini pertanyaan yang pertama. Anu disebut balat, eta kumaha nya?
Ya kepol. Ya, yang kedua pertanyaan kumaha hukumna wudu jeung salat jalma anu lupa bakar, anu teu meunang kana cai, teu meunang kana lembu, teu meunang kana angin gitu. Asal ulah luka batin bae bakar. Lupa bakar ya. Mungkin itu cukupnya. Cukup. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tapi untuk bulan depan. Tidak dibuka. Harus hadir. Kali kitab yang dibaca itu kitab apa sih? Fathul Bari. Tadi saya baca wajah Karol Musoli. Yang dimaksud Musoli itu imam apa dan turunnya tahun berapa? Cuma itu doang saya. Ya, siap. Siap. Tanya ke aing minta. Waalaikumsalam. Tanya ke veteran aja. Pertanyaan di Tanya ke aing memang. Tanya ke Ibu Solik. Insyaallah ke bulan depan di Cemplang kita ramaikan. Amin. Amin. Doa dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Aya. Kasih Tuhan mangga kurang Aya urang atarehna aya. Ibu kosim algo. Assalamualaikum.